Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah di rumah. Kita boleh datang merayakan ibadah Paskah ya. Shalom, selamat Paskah bagi setiap kita. Biarlah berkat Tuhan ada bagi setiap kita di tempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur kalau setiap kami Tuhan boleh terus datang beribadah, menyembah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Biarlah kami Tuhan boleh merasakan sukacita karena karya salib-Mu Tuhan yang boleh ada setiap kami Tuhan. Kau telah mati menebus dosa kami. Biarlah ini menjadi satu ucap syukur bagi setiap kami Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami memuji dan memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang memuji Engkau Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikanku hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Setiap engkau katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya, setiap kami Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Terima kasih Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Kami bersyukur Tuhan untuk karya salib-Mu bagi setiap kami. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia, rela mati bagi setiap kami Tuhan. Biarlah kami memberi hidup kami Tuhan menjadi hidup yang menyembah Engkau Tuhan, hidup yang memuliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu kepada Dia. Mari katakan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kisah seekor induk Raja Wali yang membuat sarang nyaman untuk anak-anaknya. Sesuai kodrat dari seekor Raja Wali, yaitu harus membuat anak-anaknya bisa terbang tinggi. Maka sang induk mulai menggoncangkan sarang yang nyaman itu, dan tentu saja hal itu membuat anak-anak Raja Wali tidak nyaman. Tak hanya di situ saja, sang induk pun mengambil salah satu anaknya dan dibawanya terbang tinggi di angkasa, lalu melepaskannya. Sang anak Raja Wali panik sekali. Namun dengan secepatnya induk Raja Wali segera menangkapnya dengan menggunakan sayapnya yang kokoh. Hal itu terjadi berulang hingga anak Raja Wali itu pun pandai terbang. Demikian juga hidup kita bersama Tuhan. Percayalah, Dia adalah Tuhan yang senantiasa bersama kita. Percayalah, Dia adalah Tuhan yang menjaga kita. Bagai Raja Wali melintasi gunung yang tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, Amin. bagaikan Raja Wali. Amin. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Aku ingin selalu bersama-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi,
melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin Tuhan. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu Tuhan. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, oh, oh. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Ya Yesus, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Amin Tuhan. Yes. Amin. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, kita boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Saya undang untuk setiap kita boleh persiapkan fokus kita. Kita boleh datang. Yesus, ini setiap kami, biarlah kami Tuhan siap mendengar apa yang menjadi pesan firman Tuhan di hari Paskah ini Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hati kami siap mendengar. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku.
dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku, Tuhan. Yang baik dalam Terima kasih Yesus, Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Naikkan pujian-Mu, ya Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu kami masih bisa menikmati pujian, bisa menikmati penyembahan di pagi hari ini. Bapa, kami percaya kalau masa-masa ini adalah masa yang indah buat kami, di mana kami bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin mengenal keluarga kami lebih dalam lagi. Karena mungkin dari macam kesibukan kami suka lupa waktu buat keluarga, punya banyak alasan untuk tidak datang sama Tuhan. Kami cuma bilang sama Tuhan, terima kasih. Just want to say thank you to you, mighty God. Karena kami percaya, apapun yang Tuhan kerjakan buat kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya itu. Bapak, hari ini kami mau datang kepadamu, membuka hati kami sebesar-besarnya. Biarlah firman ini yang mau disampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu bisa masuk ke dalamnya. Sebab kami percaya apabila kami membuka hati kami yang sebesar-besarnya, firman-Mu akan tinggal dalam hati kami dan akan terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Sehingga hidup kami bisa dinikmati oleh orang banyak. Berkati hamba-Mu yang berbicara pada pagi hari ini.
Biarlah kiranya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah perkataan yang datangnya daripada Engkau. Sebab kami sangat percaya apabila semuanya datangnya daripada Engkau, perkataan dari mulut bibir hamba-Mu yang datangnya daripada Engkau pasti akan memberkati, mengubahkan dan memperbaharui pikiran kita. Dan kami akan menjadi pribadi yang semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap dengan firman-Mu. Dan sebuah jemaat yang siap dengan firman Tuhan katakan, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat hari Paskah. Kami keluarga besar GBI Citra Garden 2 mengucapkan selamat Paskah untuk Anda semua yang menyaksikan di rumah. Kiranya apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita semua itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat, yang berdampak buat kita, sehingga kita tidak pernah menyia-nyiakan apa yang sudah Yesus lakukan, dan kita mau melakukan hal yang terbaik buat Tuhan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar, saudara-saudara, dengan sebuah tema itu, jika Kristus tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan. Sebelum kita mulai, kita baca dulu satu ayat, saudara-saudara, ya, satu ayat. Cukup panjang ayatnya, saya baca, Anda boleh baca dalam hati. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ke 28. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai ke 28. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Terakhir, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin, amin, amin. Puji syukur kepada Tuhan, kita sudah membaca bagian demi bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ke-28. Saudara-saudara, salib dan kubur yang kosong adalah dasar Injil yang kokoh. Salib dan kubur yang kosong adalah dasar Injil yang kokoh. Karena salib tanpa kebangkitan adalah sebuah Injil yang sia-sia.
Makanya hari ini kita sama-sama mau belajar. Karena dikatakan dalam ayat 12 sampai ke 19. Paulus menunjukkan konsekuensi mematikan apabila Kristus tidak dibangkitkan. Jadi ada sebuah konsekuensi yang sangat mematikan yang disampaikan oleh Paulus yang baru saja kita baca. Saudara-saudara di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 28. Yaitu ada beberapa hal dan kita sama-sama mau angkat ini saudara-saudara. Yang pertama, apa sih konsekuensi mematikan itu kalau Kristus tidak dibangkitkan? Yang pertama saudara-saudara, para rasul adalah pendusta. Para rasul adalah pendusta. Kita tahu setiap bagian dari firman Tuhan ditulis oleh rasul-rasul, saudara-saudara. Ya, bahkan Rasul Paulus menulis cukup banyak juga dari apa yang terjadi di Perjanjian Baru, saudara-saudara. Jadi kalau misalnya Kristus tidak dibangkitkan, ternyata sangat jelas sekali bahwa rasul adalah pendusta. Karena apa yang dikatakan oleh rasul-rasul adalah semua bohong. Suatu kecil ya, waktu saya kecil saya pernah berpikir begini, mana ada laut kebelah dua, ya, mana ada anak masih kecil, masih bocah ingusan bisa ngalahin raksasa yang besar, yang berbadan besar. Cuma sekedar batu sama ketapel. Itu gak mungkin saudara-saudara. Ya, nah inilah yang terjadi apabila Kristus gak bangkit. Saya tulis di sini begini saudara-saudara. Karena kita baca di Alkitab sebagian besar ditulis oleh rasul-rasul. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, maka segala kesaksian, pemberitaan para rasul adalah sebuah kebohongan atau saksi palsu. Karena apapun yang ditulis dalam firman Tuhan itu disaksikan langsung sama orangnya dan ditulis. Jadi sebetulnya Alkitab itu kayak buku diary yang ditulis langsung sama orang yang menyaksikan langsung yang terjadi di situ, saudara-saudara. Jadi kalau Kristusnya nggak bangkit, saudara-saudara, yang diberitakan selama ini sama rasul-rasul itu cuma sebuah kebohongan. Dan kebohongan itu akan menjadi sangat fatal buat kita semua kalau kita sampai tidak percaya bahwa Yesus Tuhan kita tidak dibangkitkan. Paulus dan semua rasul-rasul yang lainnya saudara-saudara, waktu mereka memberitakan firman, Anda banyak membaca firman Tuhan. Mereka itu rela mati, rela ditimpuk batu, mereka rela dibakar, mereka rela digantung untuk ngelakuin kebenaran firman Tuhan. Jadi apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pengorbanan mereka semua. Jadi itu konsekuensi yang pertama yang mematikan apabila Kristus tidak dibangkitkan. Yang kedua, apa saudara-saudara? Yang kedua adalah iman Kristen hanya hayalan kosong dan sia-sia. Itu ditulis di ayat ke-17. Kita buka lagi. 1 Korintus 15 ayat ke-17. 1 Korintus pasal 15 ayat ke-17. Iman Kristen hanyalah hayalan kosong dan sia-sia. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Paulus berkata bila Kristus gak dibangkitkan maka iman kita tuh sia-sia. Kita kayak nipu diri sendiri aja saudara-saudara. Karena kita takut kematian. Kita ciptakan hari esok ya, hari-hari esok. Tetapi kita tidak dalam sebuah iman yang percaya. Maka inilah dua konsekuensi sangat mematikan saudara-saudara. Apabila Kristus tidak betul-betul dibangkitkan. Saya terus begini saudara-saudara. Jika Kristus tidak bangkit, kita adalah orang paling marang. Kita adalah orang yang paling malang. Kenapa? Karena kita tidak hanya menipu diri sendiri, tapi kita juga membayar terlalu mahal. Ya terlalu banyak orang-orang Kristen di awal-awal saudara-saudara yang hidupnya sangat malang. Mati demi firman Tuhan. Mati dengan apa yang mereka percayai. Apabila Kristus tidak benar-benar dibangkitkan, maka iman kita adalah iman yang kosong. Nah itulah dua konsekuensi daripada apa yang kita mau pelajari hari ini saudara-saudara apabila Kristus tidak dibangkitkan. Nah, lalu Paulus berkata saudara-saudara, sebab itu Paulus berkata, Kristus pasti sudah bangkit. Kalau tidak, iman Kristen tidak mungkin bertahan sampai sekarang. Itu kata-kata Paulus. Makanya di sini saudara-saudara, makanya di sinilah saudara-saudara sangat penting ya, kenapa kebangkitan Kristus itu penting buat kita. Karena yang pertama saudara-saudara, kebangkitan Kristus itu membuktikan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Kebangkitan Kristus betul-betul membuktikan bahwa Yesus benar-benar sungguh anak Allah. Saudara-saudara dengar baik. Gak ada satupun orang yang turun ke dalam dunia ini seperti Yesus. Dia turun dari tahtanya. Kalau saya boleh ngajak Anda berpikir sejenak, mana ada orang jadi bos mau jadi OB. Mana ada orang yang udah enak-enak jadi atasan turun jadi majikan. Yesus Tuhan kita ngelakuin hal seperti itu. Kalau ngomongin soal jabatan saudara-saudara, Papa di surga tuh udah enak banget. Ya,
Papa di surga enak banget. Tetapi ngapain dia turunin tahta? Jadi seorang yang paling hina. Kenapa saya bilang hina? Karena kita manusia, saudara-saudara. Yang paling rendah. Kenapa dia melakukan itu? Semua karena dia sayang sama kita. Semua karena dia mengasihi kita. Maka dia kerjakan itu, saudara-saudara. Ya, terus dia bukan cuma turun aja. Dia lahir di tempat yang paling hina juga. Di sebuah palungan, saudara-saudara. Tempatnya kotor. Jadi gak bakal pernah Anda temukan nanti kalau Anda pergi ke rumah sakit telah dilahirkan Yesus Kristus di rumah sakit A. Gak pernah ada, saudara-saudara. Karena Yesus lahir di sebuah palungan. Tempatnya kotor, gak steril. Saya waktu anak saya lahir aja, saudara-saudara, saya siapin yang terbaik buat dia. Kenapa? Karena saya sayang sama dia. Tempat terbaik. Tetapi waktu itu, saudara-saudara, gak ada tempat lagi. Dan Maria harus melahirkan. Dan Yesus lahir di situ. Inilah yang kita mau sama-sama belajarin, saudara-saudara. Ya, setelah Yesus lahir pun kehidupannya bukan enak-enak aja. Dia tahu konsekuensi yang harus diambil. Dia mati di kayu salib. Ya, dan sebelum itu banyak kejadian yang harus dia lalui. Bahkan di Taman Getsemani, saudara-saudara. Yesus berdoa semalaman, saudara-saudara. Yesus berdoa semalaman, dia bilang sama murid-muridnya, jagain ya, saya mau doa. Tapi muridnya tertidur. Di saat itulah Yesus berdoa dengan sangat kusyuk, saudara-saudara. Sampai peluh keringatnya itu menjadi darah. Keluar darah. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia alamin besok. Karena dia tahu apa yang dia alamin ke depannya. Dia takut setengah mati. Tetapi karena dia mengasihi saya dan saudara-saudara semua, maka dia mengerjakan itu semua. Dia bilang begini, biarlah cawan ini berlalu daripada aku. Kenapa? Karena dia tahu dia ketakutan, saudara-saudara. Tetapi respon yang luar biasa setelah itu, saudara-saudara. Tadi dia bilang, tetapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Wow, isn't it amazing? Keren gak sih, saudara-saudara? Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, saudara-saudara, maka iman kita sia-sia. Dan di sinilah kita tahu buah-buah dari Kristus dibangkitkan, bahwa ini terbukti bahwa Yesus betul-betul sungguh anak Allah. Saya terus begini, saudara-saudara. Zaman perjanjian lama bangsa Israel, kebiasaan mereka gak mungkin datang kepada Tuhan tanpa membawa apa-apa. Jadi kalau Anda mau tahu di perjanjian lama itu, kalau mau datang ke pelataran rumah Tuhan mesti bawa sesuatu, korban bakaran. Nah, tapi pertanyaan saya kepada Anda semua adalah, waktu Anda sekarang pergi ke gereja, Anda mau beribadah kepada Tuhan, Anda bawa apa, saudara-saudara? Anda gak bawa korban bakaran lagi. Kenapa? Karena Yesus sudah menggantikannya. Kita sama-sama buka yuk. Kita sama-sama mau buka Kitab Ibrani pasal 13 ayat 11 sampai ke 15. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penebusan dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan Allah. Saudara-saudara, jadi yang Tuhan minta sekarang, saudara-saudara, adalah persembahan hidup kita. Kitab Roma mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan benar, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu bukan cuma sekedar nyetor tampang doang di gereja, terus ketemu gembala pulang. No. Jauh di luar itu. Datang kebaktian, berdoa adalah bagian dari apa yang kita bisa kerjakan oleh korban bakaran yang kita berikan kepada Tuhan. Ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau supaya kebangkitannya tidak sia-sia, kematian tidak sia-sia, kita mau bangun hubungan sama Dia. Kenapa sih, saudara-saudara saya bilang seperti itu? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu banget. Dia memulai segala sesuatunya baik. Walaupun sekarang belum kelihatan baik, pada akhirnya pasti baik. Kenapa? Karena Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan kita adalah teman. Kita adalah pribadi daripada orang yang dikasih pada Yesus itu. Maka hari ini, saudara-saudara, datang sama Dia. Dan terus katakanlah, perkataan, Engkaulah Tuhan
yang benar-benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sama-sama katakan lebih lagi, come on. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Katakan agar indah bagimu, agar indah bagimu. Kenapa Dia turun ke dalam dunia? Karena Dia Allah yang setia. Dia gak mau ninggalin kita, Dia tetap sama-sama dengan kita. Karena itulah tujuan Yesus dibangkitkan, supaya Yesus benar-benar bisa terlihat betul-betul anak Allah. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari saudara-saudara? Mengapa kebangkitan Kristus penting bagi iman kita? Karena yang pertama membuktikan Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Yang kedua saudara-saudara, Dia menjadi buah sulung dari kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat ke-20 sampai ke-23. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ke-23. Dia menjadi buah sulung kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai ke-23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Yang ke-23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi saudara-saudara, kita menanam sebatang pohon 10 atau 20 tahun, bila tidak mengeluarkan buah yang pertama, tidak akan pernah ada buah yang kedua. Jadi waktu Anda menanam sebuah pohon, waktu pohon itu terus bertumbuh, saudara-saudara, selama puluhan tahun, kalau buah yang pertama itu gak pernah tumbuh, gak bakal pernah ada yang kedua. Bila kita ngelihat pohon itu sudah ada satu buah yang matang, maka kita dapat pastikan bahwa akan ada buah 2, 3 yang bertumbuh dengan matang. Karena tanpa buah pertama tidak akan pernah ada buah
Yang kedua, saudara-saudara. Sama juga seperti kita. Kalau Kristus nggak bangkit, kalau Yesus nggak bangkit, nggak ada harapan buat kita, saudara-saudara. Nggak ada harapan buat kita semua. Bila Yesus sama seperti semua pahlawan, patriot, para pemimpin agama yang hanya meninggalkan sebuah kuburan, segunduk tanah merah, maka kita semua adalah sekelompok orang yang tidak punya pengharapan, tetap binasa dalam dosa. Tapi puji Tuhan, saudara-saudara, karena dia bangkit, saudara-saudara, karena dia bangkit, kita jadi punya pengharapan. Kristus bilang gini, saudara-saudara, Yesus bilang begini, karena di rumahku banyak rumah, banyak tempat. Dan firman Tuhan katakan dia harus pergi dulu ke sana, sediain tempat buat kita, lalu dia akan kembali lagi ke dalam dunia. Itulah janjinya Yesus buat kita semua. Jadi kenapa dibilang dia buah sulung pertama yang harus dibangkitkan, saudara-saudara, lalu kita semua, karena dia siapin tempat dulu buat kita. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas. Dia bilang, di tempatku banyak rumah, tapi aku harus balik dulu ke sana, nanti balik lagi ke sini. Karena menyediakan rumah buat kita semua. Saudara-saudara dengar baik. Dalam Tuhan pasti ada pengharapan. Jangan pernah takut. Hidup kita itu sudah dirancangkan yang terbaik dalam tangan Tuhan. Maka tetaplah percaya sama dia. Tangan Tuhan gak kurang panjang. Mata Tuhan gak kurang jelas untuk melihat apa yang terjadi sama kita. Sama seperti kejadian akhir-akhir ini yang kita rasakan, saudara-saudara. Bukan dia kejam memberikan semua ini. Tapi Anda coba lihat. Orang yang dekat sama Tuhan punya sudut pandang berbeda. Orang yang melekat dengan Tuhan pasti punya pandangan yang berbeda dengan orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Anda lihat dengar baik. Berapa banyak kita ngeliat postingan di Instagram maupun di Facebook. Sekarang tiap kali kita ngeliat udara pagi-pagi, langit biru. Dulu boro-boro, saudara-saudara, ada sebuah postingan di sebuah Instagram atau Facebook, saya lupa, saudara-saudara, ada yang kasih ke saya. Ternyata ada sebuah foto yang menggambarkan sebelum kejadian ini, saudara-saudara, Jakarta penuh dengan polusi, gak bisa kelihatan. Sekarang ada 2 gunung kelihatan, saudara-saudara. Ada Gunung Salak sama gunung, saya lupa, Pangrango apa Gunung Gede, saya gak tahu, saudara-saudara. Itu 2 gunung kelihatan di Jakarta. Dan saya pribadi, saudara-saudara, saya jadi lebih dekat sama anak saya. Lebih sering ngobrol sama anak saya. Dan saya sebagai seorang musisi rohani, penyanyi rohani, saudara-saudara, lebih produktif. Saya jadi tulis lagu. Saya lebih explore diri saya dalam firman Tuhan, lebih banyak baca firman Tuhan. Jadi berasa lebih dekat. Jadikanlah pengalaman ini, saudara-saudara, kita sedang rasakan ini jadi bukan sebuah pandemi ketakutan, tetapi sebuah hal yang baik supaya saya dan Anda bisa semakin dekat dengan keluarga, dengan Tuhan. Dan kita bisa melihat sudut pandang yang luar biasa. Karena hidup kita dalam Tuhan pasti aman. Kita pasti ada dalam tangannya Tuhan yang luar biasa. Hidupku di dalam-Mu, hidupku di tangan-Mu, rencana yang terindah ada padaku, walau belum
lawatan Tuhan pasti terjadi, mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupku. Jangan takut, jangan bimbang, karena tangannya masih berkuasa, tangannya masih bekerja. Amin, saudara-saudara. Poin ketiga yang terakhir, apa pentingnya buat iman kita? Karena Kristus sudah dibangkitkan. Yang pertama tadi membuktikan Yesus betul-betul sungguh adalah anak Allah. Yang kedua, dia menjadi buah sulung dari kebangkitan, saudara-saudara. Dan yang ketiga yang terakhir, dia menang terhadap maut. Dia menang terhadap maut. Yang paling ditakuti oleh setiap kita orang-orang manusia, saudara-saudara, setiap kita manusia adalah sebuah kematian. Makanya waktu pandemik ini terjadi sekarang ini, saudara-saudara, seluruh dunia ketakutan. Saya kadang-kadang suka miris ngelihat atau ironis dalam diri saya, saudara-saudara. Kita takut banget sama namanya virus, kita takut sama namanya corona, saudara-saudara, takutnya luar biasa. Tetapi waktu kita lagi naik motor suka lawan arah. Tadi waktu saya menuju kemari, saudara-saudara pakai masker sih, saudara-saudara. Tapi waktu lagi naik motor nggak pakai helm. Terus lagi naik motor ngelawan arah. Saya bilang ternyata ada yang lebih parah ya daripada virus sebetulnya ya. Kenapa kita mesti takut dengan virus yang seperti itu? Maksudnya gini, kenapa kita mesti punya ketakutan yang berlebihan terhadap virus ini, sedangkan kita tidak menjaga diri kita dalam keseharian kita. Naik motor, naik mobil, lampu merah, tapi lihat kanan kiri, saudara-saudara, gak ada kendaraan, gak ada polisi, terabas. Jalan terus, padahal kita tahu itu membuat kita celaka juga. Tapi banyak ketakutan demi ketakutan yang kita sering alami dalam kehidupan kita. Karena iblis sejak dulu memakai maut untuk mengancam manusia. Kristus adalah Allah yang tak terkalahkan oleh maut. Sebab itu kematian bagi orang percaya tidak lagi menakutkan. Maut bukan lagi sesuatu yang perlu kita takuti, tetapi kematian adalah keuntungan. Itu kata kitab Filipi, saudara-saudara. Filipi 1:21. Kematian bukanlah hal yang menakutkan, tetapi kematian adalah hal yang menguntungkan. Kemarin ada seorang teman cerita sama saya begini. Waktu di postingan Instagramnya, saudara-saudara, dia tulis gitu. Kenapa ya orang baik dipanggil Tuhan cepet banget? Tiba-tiba saya percaya ini sebuah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya, saudara-saudara, revelation yang diberikan kepada saya. Tiba-tiba saya bales di Instastory-nya, saudara-saudara, saya bilang, kenapa bro orang baik dipanggil Tuhan cepat? Karena tugasnya udah beres. Orang udah tugasnya beres, pasti dipanggil balik sama Tuhan. Tetapi orang-orang yang tugasnya belum beres seperti saya dan Anda semua yang masih hidup dalam dunia ini, berarti tugasnya masih belum beres. Nah itu tugasnya kita semua. Untuk cari tugas itu dan beresin tugas itu. Percayalah kalau tugasnya udah beres, gak perlu lama-lama dibalikin lagi ke sana. Karena buat orang percaya, saudara-saudara, dipanggil Tuhan bukanlah sebuah ketakutan. Buat orang-orang yang dekat sama Tuhan, dipanggil Tuhan bukanlah sebuah hal yang sangat mengerikan, tetapi sebuah kemenangan. Kita sudah mengakhiri sebuah pertandingan dengan baik dan kita jadi juaranya. Itu yang harusnya ada di pikiran kita sebagai orang percaya. Dengar baik. Anda boleh berbagai macam cara, Anda coba jaga kesehatan saudara-saudara semua. Saya pun juga begitu. Istri saya sangat bawel ya luar biasa. Tin, cuci tangan. Tin, pakai hand sanitizer. Saya di hari ini dibawain tuh semprotan saudara-saudara. Supaya bisa pegang mic, semprot tangannya. Habis ini semprot lagi. Saya berasa jadi tumbuhan yang disemprot-semprot terus saudara-saudara. Ntar berbuahannya bagus dan gak ada hama gitu. Tetapi anyway, saya ikutin. Nah tapi kalau sampai bisa kena juga saudara-saudara. Dengar baik. Berarti Tuhan punya rencana yang lain. Enggak semua rencana Tuhan itu sesuai keinginan kita. Tugasnya kita satu, ikutin aja rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dengar baik, jangan terlalu over. Tetapi sadarlah kalau dia adalah tempat perlindungan dan kubu pertahanan kita. Setiap orang pada dasarnya lahir, hidup, sekolah, kuliah, kerja, punya anak, punya cucu, meninggal. Kematian adalah hal yang pasti. Tetapi waktu kita mati bersama-sama dengan Kristus, kita pasti
akan merasakan kemenangan demi kemenangan. Maka hari ini saudara-saudara dengar baik. Kalau sampai ketakutan mendominasi kehidupan kita, yuk kita berubah yuk saudara-saudara. Kita bilang begini, sama setiap apa yang di luar kepercayaan kita kepada Tuhan. Aku tidak takut kepadamu, tetapi aku percaya. Aku harus lakukan bagianku. Aku jaga kesehatanku, tidur yang benar, makan yang benar. Tetapi apabila saya tetap udah jaga itu bagian saya, Tuhan tetap melakukan, ambil bagian saya. Semua terserah Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saya dan Anda semuanya. Dia tempat perlindungan kita. Dia kubu pertahanan kita. Jangan takut, jangan bimbang. Dialah kota benteng kita. Saya harap kita sama-sama bisa baca satu ayat terakhir saudara-saudara. 1 Petrus 1 ayat kelima. 1 Petrus 1 ayat kelima. Yaitu kamu, saya dan Anda. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tapi masalahnya saudara-saudara, banyak dari kita punya iman yang salah. Apa sih iman yang salah? Iman yang salah adalah iman yang memaksakan kehendak. Iman yang benar adalah iman yang berserah. Iman yang berserah itu maksudnya apa? Kita percaya bahwa Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Dengar baik, iman itu bukan alat buat ngatur Tuhan ngikutin maunya kita. Tetapi iman adalah alat buat kita rela diatur sama Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Kita gak bisa nyuruh-nyuruh Tuhan. Kita beriman dan kita mesti ngelakuin sesuatu. Yakobus 2 ayat 22, kita sama-sama buka. Yakobus 2 ayat 22. Ayat terakhir, benar-benar terakhir saudara-saudara ya. Yakobus 2 ayat 22. Iman yang Anda percayakan kepada Tuhan, itu mesti dibarengi dengan perbuatan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi waktu Anda cuma ngandelin iman, Anda gak ngakuin apa-apa. Iman Anda gak akan sempurna. Tetapi firman Tuhan katakan dengan jelas. Iman itu berarti artinya kerjasama antara kita dengan Tuhan. Kita lakukan bagian kita dan kita lakukan bagian Tuhan. Bukan berarti Anda dengar firman yang bilang minum racun gak bakal mati. Terus Anda besok minum, itu si dodol namanya. Kita tahu kita mesti punya hikmat. Ya, saya tidak akan berpanjang lebar ngebahas soal ini. Ada gereja tetap kebaktian atau enggak, dengar baik saudara-saudara. Bukannya kita gak percaya Tuhan bantu kita. Tetapi kita mesti punya hikmat sebagai orang yang percaya. Kita percaya Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Tetapi kita mesti punya hikmat juga melakukan bagian kita. Karena kita beriman aja tanpa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Percayalah, iman kita gak akan sempurna. Hari ini saudara-saudara, jangan takut, jangan bimbang. Dia kota benteng kita, dia tempat perlindungan kita, dia kubu pertahanan kita. Amin saudara-saudara. Suatu ketika di masa sela saya di rumah, saudara-saudara, di masa di rumah aja, saya sedang membaca kitab Mazmur 91 dan mata saya melihat ada sebuah perkataan yang menarik di kitab itu, saudara-saudara. Kata-katanya begini, tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Tanpa saya sadar ada sebuah nada yang keluar dari pikiran saya dan saya buru-buru ambil gitar. Dan akhirnya jadilah lagu ini, judulnya Tuhan Perlindunganku. Saudara-saudara, banyak dari kita akhir-akhir ini jadi takut dengan apa yang terjadi dalam dunia ini. Tapi janji Tuhan satu, jangan takut. Dia kota benteng kita, dia batu karang kita. Percayalah penuh sama dia. Kita pasti aman bersama-sama dengan dia. Tetap percaya sama dia. Di dalam setiap langkah hidupku, Kau yang akan lepaskan setiap
dan sakit. Dengan kepakmu dan dengan sayapmu menudungiku dan lindungiku. Ku tak akan takut, sebab Engkau Tuhan yang membentengiku dan sertaiku. Engkau meluputkanku dari bahaya, memuliakanku dan beriku keselamatan. Engkau yang akan lepaskan setiap jerat dan sakit. Dengan kepakmu dan dengan sayapmu menudungiku dan lindungiku. Ku tak akan takut, sebab Engkau Tuhan yang membentengiku dan sertaiku. Engkau meluputkanku dari bahaya, memuliakanku dan beriku keselamatan. Walau semua rebah di sisi dan kananku, Kau tetap menjagaku. Oh, ku tak akan takut, sebab Engkau Tuhan yang membentengiku dan sertaiku. Engkau meluputkanku dari bahaya, memuliakanku dan beriku keselamatan. Ku tak akan takut, sebab Engkau Tuhan yang membentengiku dan sertaiku. Kau meluputkanku dari bahaya, memuliakanku dan beriku keselamatan. Memuliakanku, memuliakanku, memuliakanku dan beriku keselamatan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap firman yang kami dengar. Kami percaya Bapak, kami percaya bahwa kebangkitan-Mu adalah hal yang penting buat kami. Kalau sampai Kau tidak dibangkitkan, berarti apa yang Rasul katakan dan apa yang Rasul tulis sebuah kebohongan. Bahkan iman kami jadi sia-sia. Apa yang sudah kami percaya dan berjuang selama ini jadi sia-sia. Tapi kami percaya karena Engkau dibangkitkan, kami bisa yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang meninggalkan tahta, turun ke dalam dunia menjadi manusia untuk melakukan satu hal, yaitu menebus dosa kami. Semua karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Yang kedua, Tuhan memimpin kami supaya kami menjadi orang-orang yang penuh dengan harapan. Penuh dengan harapan, menjadi sulung yang pertama yang dibangkitkan. Kenapa Tuhan perlu pertama yang pergi ke sana? Karena firman Tuhan katakan, di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Maka aku harus pergi ke sana terlebih dahulu, menjadikan tempat bagimu. Lalu kembali lagi kemari. Apa yang Yesus katakan, saudara-saudara?
Adalah sebuah pengharapan buat kita bahwa kita pasti dapat tempat bagian di hadapannya Tuhan. Jadi jangan takut, jangan bimbang. Tangan Tuhan masih berkuasa sampai hari ini. Tetaplah percaya. Dan ketika yang terakhir, apa yang bisa kita ambil dalam sebuah pelajaran, Yesus dibangkitkan. Dia menang atas maut. Dia menang atas maut. Satu-satunya hal membuat kita takut adalah kita takut kematian. Tapi hari ini kita mau belajar. Waktu kita bersandar penuh sama Tuhan. Harusnya kematian bukanlah hal yang menakutkan. Tetapi sebuah kemenangan buat kita. Maka mulai hari ini saudara-saudara, terus bangun hubungan sama Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Bapak. Atas apa yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Bapak yang pimpin dalam kesehatan kami. Kehidupan kami. Biar kami punya hikmat dalam menjaga kehidupan kami. Kami mau makan yang sehat, jaga kebersihan, dan juga tidur yang cukup. Karena 3 hal ini akan membuat kami akan semakin sehat. Dan tentunya kami akan serahkan sebelum tangan Tuhan. Sebab kami gak tahu apa-apa. Engkau yang paling mengerti. Engkau tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam satu nama, itu nama Yesus. Semua saudara berkati katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati lewat firman Allah hari ini. Saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah percaya kita kepada Tuhan. Dan kebangkitan Yesus membawa semangat yang baru, gairah yang baru kepada kita sekalian. Puji Tuhan. Saya Pendeta Markus Sudarji bersama dengan keluarga mengucapkan selamat Paskah buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Dan saya percaya Bapak Ibu hari ini menikmati firman Tuhan bersama dengan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus menghadapi hari-hari ke depan, yaitu bagaimana Bapak Ibu mengikuti semua himbauan, anjuran dari pemerintah kita. Kita tahu bahwa pemerintah kita memberi yang terbaik buat kita, sehingga saudara berperang melawan COVID-19 ini segera selesai. Itulah sebabnya kita terus berdoa kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, saya mau menyampaikan pesan buat Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Di sana dikatakan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hari-hari ini kita perlu kekuatan. Dari mana kekuatan kita dapat? Hanya dari Tuhan dan kuasanya yang membuat kita kuat menghadapi hari-hari ini. Ada banyak orang yang tidak punya pegangan hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian punya Yesus yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita harus kuat? Karena firman Tuhan katakan bahwa kita menghadapi peperangan. Selain memang COVID-19 yang memang tidak kelihatan kasat mata. Alkitab mencatat bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Dan kita melawan namanya tipu muslihat iblis. Jangan sampai kita tertipu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, yuk lebih banyak kita membicarakan tentang Kristus dalam hidup ini, firman Allah dalam hidup ini, dibandingkan dengan bicara-bicara yang lain. Karena kita tidak akan mendapatkan kekuatan, justru kita akan takut, kita akan khawatir. Tapi kalau kita bicara firman, maka tipu muslihat iblis tidak akan pernah mampu menipu kita. Dan Tuhan menyediakan kepada kita yang namanya perlengkapan senjata Allah. Ayo gunakan selengkap senjata Allah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu perlengkapan senjata Allah? Berikatkan pinggang kebenaran. Yuk kita terus hidup dalam kebenaran. Baju sirah keadilan. Kita terus menggunakan baju sirah keadilan, kasut untuk memberitakan Injil. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan kayak begini, Bapak Ibu sosial media, WA Bapak Ibu gunakan untuk memberitakan firman, bukan memberitakan yang lain.
Itulah sebabnya Bapak Ibu, inilah senjata kita. Gunakan perisai iman. Ketika ada api, si jahat akan memanah. Bapak Ibu bisa gunakan perisai iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dan kemudian gunakan ketopong keselamatan. Bapak Ibu telah diselamatkan. Kita terus berkata bahwa aku sudah diselamatkan, aku sudah dibenarkan, aku sudah ditebus. Haleluya, luar biasa. Dan yang berikutnya adalah gunakan pedang roh firman Tuhan. Yuk, hari-hari ini kita perlu membaca firman, memperkatakan firman, merenungkan firman. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita terus berdoa. Rasul Paulus berkata, dalam segala keadaan, dalam apapun, berdoalah. Berdoa untuk pemimpin kita, berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani, berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dan kita percaya bahwa Indonesia akan melalui dan bahkan akan menang terhadap COVID-19 ini. Kiranya pesan ini Bapak Ibu pegang baik-baik. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dengan berkat yang luar biasa, yang temanya adalah kebangkitan Kristus mengatasi keterpurukan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk, angkat dua belah tanganmu, kita datang kepada Tuhan. Dan kita mau mengarahkan hati kita kepada Dia. Dan terimalah berkat Tuhan hari ini. Kiranya berkat Allah turun atas Bapak Ibu saudara sekalian. Berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih-Nya yang kekal dari Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus. Turun menyertai. Turun menghibur. Turun mendampingi Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini. Sampai selamanya. Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati, yang kuat, yang bersemangat, berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.